Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Aulia Safnel dengan NIM 2210952030 dari kelas Mikrocontroller dan Mikroprosesor kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas besar, di mana untuk tugas besar ini pengontrolan atau pengontrolan sudut dari sound tracker, yang di mana di sini sound tracker adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menggerakkan panel surya agar mengikuti arah cahaya matahari sehingga memaksimalkan pemanfaatan energi matahari. Sehingga untuk mendapatkan energi foton yang maksimal pada panel surya yang akan nantinya akan memaksimalkan output dari panel surya itu sendiri. Nah, di sini perangkat ini dapat berupa sistem monitoring, analisis, atau pergerakan panel berbasis waktu dan posisi sinar matahari yang dimana alat ini umumnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi panel surya dengan selalu menyesuaikan posisi panelnya. Pada rangkaian sun tracker ini, kita memiliki beberapa input utama. Input utama itu berupa sensor LDR yang akan mendeteksi intensitas cahaya matahari, yang nantinya akan di-outputkan berupa motor yang menggerakkan atau menyesuaikan posisi dari panel terhadap arah matahari sehingga nantinya output dari sound tracker ini akan maksimal. Ini berupa gambar sound tracker berupa panel yang dihubungkan dengan motor berupa output dari rangkaian yang di dalamnya, dan di sini juga terdapat rangkaian kontrolnya. Berdasarkan hasil penelusuran, dapat disimpulkan bahwasanya hubungan antara intensitas cahaya dengan tegangan pada LDR adalah sebagai berikut. Semakin besar intensitas cahaya, resistansi dari LDR akan semakin kecil, yang kemudian menyebabkan tegangan pada LDR juga semakin kecil. Nah, di sini terdapat 4 buah eh, sensor LDR yang akan membaca intensitas cahaya matahari di luar. Ketika gelap, motor atau sensor yang terhubung dengan kontrolnya mengeluarkan output berupa motor pada bagian sensor yang akan bergerak. 4 buah LDR ini merupakan sebuah sensor yang memiliki sinyal analog. Dikarenakan analog, maka output dari LDR ini kita rubah dahulu dengan komponen ADC 0804 yang nantinya akan menginputkan sinyal digital dihubungkan dengan kaki L atau VIN dari masing-masing dari ADC dari 4 buah sensor ini. Kemudian output dari ADC ini berupa sinyal digital akan diinputkan ke PPI, ke PPI-nya yang merupakan komponen 8255A. Selain itu, terdapat juga beberapa sensor pada rangkaian sound tracker ini, yang dimana di sini ada sebuah sensor peer yang akan mendeteksi adanya orang. Ketika orang mendekat, maka notifikasi keberadaan di sekitar akan hidup berupa segmen-segmen di outputnya nanti. Dikarenakan sensor peer ini merupakan sensor digital, maka langsung saja diinputkan ke PPI 8255A. Kemudian selain itu juga terdapat sensor UV ultraviolet yang mana akan mendeteksi itu cahaya dari atau ultraviolet dari lingkungan dari sun tracker itu. Saat hari sudah malam, maka motor eh, untuk menggerakkan sun tracker akan mati. Maka di sini merupakan basis utama ya. Ketika itu cahaya siang, maka mau gimana pun motor akan bisa aktif atau mati. Sebaliknya, ketika sensor UV mendeteksi itu malam hari, maka di rangkaian sound tracker ini itu akan otomatis mati. Karena kan sensor UV ini berupa menghasilkan output sinyal analog, maka juga akan diinputkan ke ADC terlebih dahulu
yang kemudian output dari ADC diinputkan ke PPI-nya berupa sinyal digital. Nah, di sini terdapat juga sensor infrared yang menambah pengontrolan, di mana infrared di sini akan mendeteksi orang juga berkolaborasi dengan sensor peer untuk mendeteksi adanya orang di sekitar sentraker. Dengan outputnya itu berupa notifikasi ada keberadaan orang dengan logika satu atau nol di seven segmentnya. Nah, di sini sensor infrared juga merupakan sensor yang menghasilkan output sinyal digital, maka langsung juga diinputkan ke PPI 8255, 8255A. Nah, di sini juga terdapat sebuah sensor suhu. Sensor suhu akan mendeteksi suhu dari sentraker itu sendiri, yang mana dihubungkan terlebih dahulu dengan amplifier atau penguat. Kenapa dihubungkan dengan amplifier? Karena output dari sensor suhu ini merupakan tegangan yang sangat rendah, maka diinputkan terlebih dahulu dengan amplifier untuk menghasilkan tegangan yang sesuai dengan rangkaian. Nah, di sini amplifier yang digunakan itu non inverting, maka outputnya dihubungkan dengan kaki non inverting dari op-amp-nya. Kemudian dihubungkan juga dengan sinyal ADC, komponen ADC 0804 yang nantinya juga diinputkan ke PPI 8255A. Data yang telah diinputkan di PPI tadi akan diolah di latch buffer, yang dimana di latch buffer ini akan diberi atau diklasifikasikan alamat datanya menggunakan komponen 74 LS 245. Kemudian juga akan dipecah menjadi beberapa alamat yang menghasilkan beberapa alamat berupa XA0, XA1, XA2, XA3 sampai seterusnya sampai XA19. Kemudian data ini eh, akan diinputkan ke sebuah microcontroller, yaitu di sini 8086, yang dimana di sini diatur microcontrollernya di resetnya itu berupa active high dengan rangkaian active high aktif rangkaian resetnya seperti pada digambar, sebuah sinyal VCC itu di mana yang sama-sama kita ketahui ketika active high itu pas buttonnya ditekan untuk menghasilkan logika satu pada reset. Ketika dilepas itu eh, di reset akan terbaca logika nol. Ketika pas button dilepas seperti ini, maka arus dari VCC otomatis akan mengalir ke kapasitor. Di kapasitor akan mengalami charging sehingga di bawah kapasitor itu akan mengalami tegangan yang lemah. Tegangan lemah yang dibaca di sini di reset itu akan menimbulkan logika nol. Sementara itu, ketika pas button ditekan, maka arus dari VCC akan otomatis mengalir ke rangkaian source circuitnya, mengalir ke pas button dan langsung mengalir ke reset. Di mana di reset di sini akan terbaca logika satu dengan tegangan yang lebih besar dibandingkan dengan tegangan rendahnya. Kemudian pada rangkaian ini juga disimpan di memori dan di decoder memori. Ini merupakan rangkaian decoder memorinya dengan 74LS38 dan memorinya terdiri dari RAM dan ROM-nya berupa 21 komponen 27128 dan 6112. Nah, ketika dari microcontroller telah menerima data dan juga disimpan di memori dan diolah sesuai dengan input sesuai yang disebutkan tadi, maka output utama dari rangkaian central care ini adalah berupa 4 buah motor yang menggerakkan dari central care sesuai dengan sudut yang diinginkan untuk memaksimalkan
cahaya matahari yang masuk ke panel surya di sun tracker. Ketika eh, sun tracker membaca ketika sensor LDR ini membaca intensitas cahaya itu intensitas cahaya mataharinya itu rendah, maka motornya akan bergerak ke arah intensitas cahaya matahari yang tinggi, sesuai dengan pada gambar ini. Nah, di sini output dari sensor PIR dan sensor infrared itu dengan operasi N, maka kedua sensor harus mendeteksi adanya orang. Ketika kedua sensor mendeteksi adanya orang, maka di sini akan terbaca logika satu pada seven segment outputnya, itu ada orang di sekitar sound tracker. Ketika outputnya itu berupa logika nol pada seven segment di sound tracker, maka tidak ada orang di sekitar sound tracker. Nah, dari input sensor suhu pada sound tracker. Nah, di sini diberi pengaturan ketika suhu lebih besar dari 40 derajat, maka motor pendinginnya akan on dan notifikasinya akan menyala berupa seven segment. Ketika suhu lebih besar dari 40, maka motor motor pendingin ini akan aktif berupa on yang diatur dengan L293D dan juga berupa output seven segment yang dimana ketika suhunya lebih besar dari 40 maka akan aktif logika satu yang menandakan sound trackernya itu overheat. Sementara itu logika nol yang menandakan sound trackernya itu normal. Mungkin ini sekian penjelasan saya mengenai rangkaian pengontrolan dari sound tracker untuk memaksimalkan output dari panel surya ini. Mungkin sekian penjelasan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.